Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini kisah luar biasa. Perhatikan baik-baik. Kata Nafi' pembantunya, ya, kata Nafi' pembantunya Halif. Kata Nafi' adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jika beliau sangat takjub dengan sesuatu dari hartanya, beliau mendekatkan diri kepada Allah dengan hartanya tersebut. Lihat ya, takjub dengan rumah mewah, takjub dengan mobil mewah. Malah beliau mendekatkan diri kepada Allah dengan hartanya tersebut. Dan terkadang beliau mensedekahkan hartanya dalam satu kali duduk dengan 30.000 dinar. Allahu Akbar. Satu dinarnya 4,25 gram emas. Ini 30.000 dinar. Kemudian beliau menghajikan 30 orang haji. Mengumrohkan 1.000 orang berumroh. Membelikan peralatan perang untuk 1.000 pasukan berkuda. Memerdekakan 1.000 budak. Dan ini yang menarik. Dan ini menunjukkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kan orang kaya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika berbicara zuhud, berbicara wara, tidak mesti harus miskin. Tetapi ingat, jangan sampai kekayaanmu membuat kamu menuhankan harta. Kata Nafi', dan beliau sangat suka memerdekakan budak. Sampai 1.000 budak beliau merdekakan. Bahkan yang menariknya adalah budaknya tahu hal tersebut. Kadang-kadang budaknya sengaja duduk di masjid. Seperti orang yang beribadah di masjid. Apabila Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melihat budaknya tersebut duduk di masjid, beribadah di masjid, maka beliau merdekakan budaknya. Kemudian orang-orang di sekeliling Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menasihati beliau, "Wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Umar, demi Allah, mereka itu duduk di masjid hanya ingin engkau lihat kemudian engkau merdekakan, selesai." Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Siapa yang menipu kami, menipu saya dengan mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tunduk kepada dia. Subhanallah. Ini amalan untuk orang-orang kaya yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ada hati terlalu condong kepada sesuatu yang dia miliki dari hartanya, maka sedekahkan. Ini amalan orang yang diridhoi oleh Allah. Amalan penghuni surga. Amalan yang diampuni dosanya, amalan orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak cerita-cerita yang berkaitan juga dengan itu. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah suatu malam salat malam dan membaca ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah saatnya untuk orang-orang beriman, untuk khusyuk hati mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hadid ayat 16. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menangis sejadi-jadinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Belumkah saatnya orang-orang yang beriman khusyuk hatinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat adalah tamparan keras bagi kita semua saat terlalu sibuk dengan handphone. Padahal mushaf di samping. Saat terlalu sibuk murajaah Instagram, murajaah Facebook, dan tidak pernah memurajaah dan membaca Al-Quran. Ya. Ini yang membuat beliau menangis.
Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan 1630 hadis. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wafat di kota Mekah tahun 74 Hijriah. Dan umur beliau pada waktu itu 84 Hijriah. Dan beliau mati syahid disebabkan dibunuh oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf. Ya. Karena ada orang yang diutus oleh Hajjaj ibn Yusuf untuk menombaknya dengan dengan tombak yang sudah beracun. Nah, ini sekitar atau sedikit tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma.